Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 11 SMA, MA SMK, yaitu bab 4 tentang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembahasannya itu adalah bagian A, pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat memahami materi tentang pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, mari simak materinya. Nah, coba perhatikan terlebih dahulu, yang ada di layar ini tentunya adalah peta. Ya, peta tentang negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, di peta ini tentunya ada perbatasan dengan negara-negara lain seperti di Malaysia, gitu ya, Singapura, Filipina, ya, dan juga negara yang lainnya. Nah, dilansir dari kompas.com, saat ini Indonesia itu mempunyai 38 provinsi setelah Papua Barat Daya disahkan menjadi provinsi. Jadi yang menjadi penambahan yang asalnya itu adalah 34 provinsi, sekarang menjadi 38, itu diantaranya adalah bagian Papua. Nah, Papua ini penambahannya itu 4 ya, 4 provinsi yang ada di Provinsi Papua, provinsi baru. Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang melibatkan pemerintahan, yaitu pada tanggal 17 November tahun 2022. Nah, jadi berdasarkan sumbernya dari kompas.com, bahwasannya provinsi saat ini yaitu ada 38, di mana 38 itu yang asalnya 34, penambahannya itu adalah di Provinsi Papua. Ya, diantaranya ada Papua Darat, ada Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum dilanjut, ada sebuah pertanyaan nih. Kira-kira apa sih yang ditanyakannya? Hal apa saja yang mencerminkan perilaku menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman? Nah, yang dimaksud dengan perilaku itu apa? Perilaku itu bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan. Lalu keberagaman, ya, keberagaman ini artinya apa? Keberagaman itu adalah bermacam-macam atau banyak, ya. Oke. Nah, berikut adalah beberapa hal yang mencerminkan perilaku menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman atau adanya perbedaan, di tengah perbedaan. Selain bermacam-macam, keberagaman itu adalah perbedaan. Kira-kira yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah meningkatkan toleransi. Toleransi itu adalah saling menghargai, saling menghormati, ya, diantaranya adalah perbedaan agama, suku, dan budaya di masyarakat. Selain meningkatkan toleransi, yang kedua yaitu menjaga kedamaian. Nah, menciptakan kedamaian kerukunan antar teman yang berbeda kepercayaan dan latar belakang. Jadi meskipun kita berbeda kepercayaan lalu berbeda latar belakang, jangan dijadikan sebagai sebuah permasalahan, melainkan menjadi damai, gitu ya, menjadi sebuah kekuatan meskipun adanya perbedaan.
Yang ketiga yaitu berpartisipasi. Ya, berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau ikut serta ya. Ikut serta dalam kegiatan sosial, yaitu aktif dalam kegiatan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang keempat yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan menghormati perbedaan dan menolak radikalisme serta separatisme. Nah, dengan berperilaku tersebut, maka masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman ini. Nah, yang berikutnya adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih yang kalian pikirkan atau bayangkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yap, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku, bangsa, agama, ras, dan budaya, atau terdiri dari SARA. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, Indonesia juga merupakan negara kesatuan yang memiliki pemerintahan dan konstitusi yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dapat dilakukan dari lingkup yang paling kecil terlebih dahulu, dimulai dari diri sendiri. Yang bisa diterapkan salah satunya adalah lingkungan keluarga, lalu yang kedua adalah di lingkungan sekolah, yang ketiga di lingkungan masyarakat, dan yang keempat adalah lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi untuk menjaga keutuhan tadi, nilai-nilai tadi yang di slide sebelumnya disebutkan, salah satunya adalah saling menghargai, saling menghormati atau toleransi gitu ya, terus ikut serta atau berpartisipasi dan lain sebagainya. Itu dapat diterapkan mulai dari diri kita sendiri ya, lalu diterapkan dalam lingkup terkecil, salah satunya adalah lingkungan keluarga, lalu lingkungan sekolah tempat kita belajar, masyarakat tempat kita tinggal, dan bangsa dan juga bernegara. Nah, secara konseptual dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai konsep wawasan Nusantara. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Nah, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang apa? Tentang diri dan juga lingkungannya. Wawasan tersebut merupakan penjabaran dari falsafah bangsa Indonesia sesuai dengan keadaan geografis serta sejarah yang pernah dialaminya. Nah, pada esensinya adalah pelaksanaan dari bangsa Indonesia itu sendiri dalam memanfaatkan kondisi yang ada, diantaranya kondisi geografis, sejarah, peristiwa yang terjadi pada masa lampau, serta sosial kebudayaan dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Jadi, dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai konsep dari wawasan Nusantara. Nah, di mana wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap apa? Terhadap diri dan juga lingkungannya. Nah, lalu menjaga keutuhan negara perlu dilakukan sedini mungkin dalam realitas kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya dengan apa? Dengan penggunaan bahasa Indonesia ya, atau bahasa persatuan. Meskipun di berbagai daerah kita memiliki apa? Bahasa daerah kita masing-masing. Nah, tentunya kita harus senantiasa membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia atau sebagai bahasa persatuan. Lalu selain menggunakan bahasa Indonesia, meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta terhadap tanah air dan juga patriotisme, serta berpartisipasi aktif dalam lingkungan di kegiatan masyarakat.
baik itu kerja bakti atau gotong royong, dan lalu dalam kegiatan PHBI misalkan ya, dan lain sebagainya. Nah, maka dengan demikian dapat terhindar dari ancaman yang ingin memecah belah Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu berpikir positif, memahami dan menyadari pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kenapa pertahanan dan keamanan itu perlu dijaga? Ya, tentunya pertahanan dan keamanan perlu dijaga sebagai upaya dari adanya pencegahan terjadinya disintegrasi nasional atau perpecahan bangsa. Suatu kondisi yang terjadi karena adanya polarisasi atau konflik yang cukup besar sehingga dapat membahayakan keamanan serta kedamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, jadi salah satunya pertahanan dan keamanan itu perlu dijaga atau perlu dilakukan, yaitu supaya apa? Supaya untuk mencegah terjadinya disintegrasi. Nah, yang dimaksud dengan disintegrasi itu adalah perpecahan bangsa. Ya. Oke. Nah, sebelum ke kesimpulan, tadi kita sudah membahas tentang disintegrasi. Selain disintegrasi, ada kebalikan dari disintegrasi itu apa? Integrasi, ya. Ada namanya integrasi. Nah, kalau disintegrasi tadi disintegrasi. Nah, kalau disintegrasi ini adalah perpecahan. Nah, kalau integrasi artinya kebalikan dari disintegrasi. Artinya apa? Persatuan atau penyatu paduan. Nah, lanjut kita kesimpulan. Nah, dalam konteks pendidikan, menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari pembentukan karakter, ya, pembentukan karakter bangsa yang kuat. Oleh karena itu, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tanggung jawab siapa? Ya, merupakan tanggung jawab kita semua atau tanggung jawab setiap warga negara Indonesia, termasuk kalian ya sebagai pelajar. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan tentang materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.